Selamat datang kembali di channel Ibing Project. Apa yang saya dapat hari ini? Ini baru sampai paket tadi dari salah seorang teman saya, meminta bantuan saya untuk mencoba membetulkan salah satu modul AC di rumahnya. Mereknya ini dari sebuah AC merek Samsung. Ini remote-nya bisa kita lihat. Jadi kronologisnya katanya kabel-kabelnya awalnya dimakan tikus, cuman ketika dicoba dihidupkan tidak jalan, kemudian dia bongkar dan coba konsulkan ke saya lewat WhatsApp. Kemudian didapat awalnya komponen si IC yang ini, ya, kita bisa lihat di daerah power supply ini. Awalnya ini udah kebakar, dia pecah. IC-nya menggunakan seri TOP 253 PN. Kemudian saya sudah coba merekomendasikan untuk menggantinya dulu sendiri, dan setelah dites ternyata rangkaiannya tidak bekerja secara normal. Akhirnya modul ini dikirim ke saya, dan mari kita pelajari apa sih permasalahan kerusakan dari board AC ini. Ini udah satu paket dengan kabel terminalnya, maksud saya kabel input AC-nya. Ini udah tercolok kabel AC-nya, dia masuk ke sini dan ke sini. Akan kita coba hidupkan. Mari kita colokkan. Nah, barusan ada bunyi tit satu kali. Kemudian ini ada beberapa LED indikator di indoor, dan ini infrarednya untuk sensor, fotodioda untuk sensor infrared di AC-nya. Ini tidak ada yang hidup sama sekali dari ketiga LED indikator ini. Lalu saya akan coba lakukan pengukuran di bagian blok power supply modul AC ini. Pertama, bentar saya cabut dulu. Saya akan lakukan pengukuran dulu di bagian input tegangan regulatornya. Jika kita lihat rangkaiannya, di bagian belakang sini, ini terdapat dioda bridge. Ini dari input AC, sebelah sini. Ini ada plus dan minus. Itu artinya dia outputnya DC. Kita akan coba dulu ukur di daerah hot area di AC-nya. Apakah tegangannya terbaca 220 volt. Ini saya siapkan multimeter. Saya setting ke 500 atau 250 volt AC ya. Saya colokkan kembali. Ya. Ini input AC-nya. Saya ukur dulu di sini. Ya, kalau dari skalanya ini 225 voltan. Ini kan 250 volt nih. Ini 200 volt. Nah, ini ada 220 volt lebih. Artinya ini normal. Lalu kita akan ukur di bagian outputnya. Di bagian outputnya ini udah berbentuk tegangan DC. Jadi saya switch dulu ke bagian DC. Nah, di DC ini biasanya kalau normal harusnya terbaca sekitar 300 voltan ya, atau sampai 320 volt. Nah, ini kita lihat kalau skalanya ini bakal 500 volt. Ini dari sini sekitar 300 volt lebih. Ya, kita bisa lihat. Artinya ini tegangannya normal. Itu udah rumusnya. Jadi kalau input AC kemudian diregulator oleh sebuah dioda, maka tegangan DC-nya akan bernilai sebesar input AC dikali akar 2 atau 1,414. Jadi anggaplah kalau AC-nya 220 volt, maka DC-nya dikali 1,414 sekitar 318 volt atau 320 volt. Ini saya pikir normal. Ini kemudian ada jalur elko di sini. Sama di out dioda. Di sini ada NTC. Di elko, ujung elko normal. Artinya di primernya hot area-nya ini normal. Oke, saya cabut dulu. Nah, ini udah saya cabut listriknya. Selanjutnya saya akan mempelajari di bagian output dari blok modul power supply ini. Kalau saya perhatikan, ini ada sebuah IC, nilainya adalah KIA 7805. Ini berarti bahwa ini adalah IC regulator DC dengan output sebesar 5 volt. Nah, lihat ya,
7805. Kita akan coba ukur di bagian input dan output di IC ini. Pinnya, ini pin input yang tengah ground, dan kemudian yang ini adalah outputnya 5 volt. Kita akan lakukan pengukuran di pin-pin ini ya. Ini saya switch dulu ke 50 volt DC. Lalu saya akan hidupkan kembali input PLN-nya. Nah, ada bip. Nah, kita hubungkan yang pin yang tengah dulu, ground. Lalu kita ukur di bagian inputnya yang sebelah sini. Ya. Ternyata jarum multimeter cuma gerak sedikit. Outputnya kecil, nggak ada. Saya akan coba turunkan ke skala 10 volt. Dan kita lihat. Ya, di 10 volt pun dia terbaca hanya sebesar 0,8 volt ya di inputnya. Artinya di output regulator ini tidak ada tegangan. Artinya memang belum bekerja. Pertama, untuk perbaikannya, analisanya, saya akan coba cabut dulu si IC regulatornya ini untuk memastikan jika tanpa beban si rangkaian power supply-nya ini apakah normal atau tidak. Kita akan pisahkan dulu antara bagian power supply dengan bagian beban si IC microcontroller ini dengan cara mencabut IC regulator ini. Oke, ini udah saya cabut IC 7805-nya. Lalu kita akan coba lakukan pengukuran lagi tegangannya. Yang tengah ground. Nah, voltmeternya. Ya, di skala 50 volt dia terbaca sekitar 10 volt ya. Inputnya. Ya, 10 volt lebih. Outputnya nggak ada karena dicabut IC-nya. Kalau analisa saya ini kurang ya, kurang 10 volt itu kurang tegangannya. Biasanya rata-rata di 12 sampai 18 volt. Langkah berikutnya, karena tadi kita ukur di input PCB-nya ada tegangan inputnya 10 volt, tapi ketika dipasang IC ini dia menjadi drop kurang dari 10 volt, maka saya akan coba tes IC regulator ini secara terpisah dari modul ini, yaitu dengan cara saya akan kasih input tegangan si IC regulator ini dengan adaptor biasa seperti ini. Ini adaptor 12 volt ya, ini 12 volt 1,0 ampere. Ini outputnya. Saya akan coba hubungkan si out adaptor ini ke IC-nya. Nah, IC 7805 ini yang tadi kita sudah cabut, ini mempunyai 3 kaki dengan urutan input dimulai dari kiri adalah input positifnya. Input positifnya itu range-nya maksimal 24 volt dan minimalnya 3 volt di atas dengan outputnya. Jadi kalau outputnya ini 5 volt, maka inputnya minimal 8 volt. Nah, ini saya punya adaptor 12 volt. Artinya masih nilai adaptor ini masih ada dalam range area kerja si IC regulator ini. Kaki yang sebelah kiri adalah input untuk IC regulatornya, positifnya. Saya akan sambungkan ke positifnya dari adaptor, dan yang pin yang kedua atau yang tengah dari kiri itu adalah groundnya, ground untuk input dan output. Nah, ini akan saya solder. Ini udah terhubung input dan outputnya. Saya akan coba colokan si adaptornya ke PLN, ke listrik sumber. Ya, udah saya colokan ini. Selanjutnya kita akan coba lakukan pengukuran.
di input dan outputnya. Saya ukur dulu inputnya dari ground ke positif, terbaca sekitar 12 volt atau 11 volt ya, 12 volt betul. Ini saya pakai skala 50 volt ini. Jadi kalau jarum multimeternya di sini berarti dia terbaca 12 volt. Normal inputnya ya, tidak ngedrop. Lalu saya ukur bagian outputnya dari kaki tengah ground atau 0 dan ke kaki yang sebelah paling kanan atau pin 3 ini outputnya. Ya, dia ada tegangan. Saya pindahkan skala ke 10 volt. Ini 10 volt. Ini jarumnya, nilainya. Saya ukurkan. Dan dia terbaca tepat sekitar 5 volt. 5 volt kurang ya. Jadi kalau ini skala 10 volt, 4, 5. Ini sekitar 4,9 voltan. Mungkin karena nilai toleransi komponen atau alat ukurnya tidak pas 5 volt. Tapi saya asumsikan 4,9 volt ini masih dalam range tegangan normal. Artinya IC ini dia masih bagus, IC regulatornya. Nah, maka bisa dipastikan kemungkinan yang bermasalah itu adalah di bagian power supply dari board AC ini ya. Selanjutnya, saya akan coba lakukan pengukuran kembali di blok area power supply ini tanpa memasang IC regulatornya. Ini saya colokkan input PLN nya. Ini groundnya yang tengah. Saya ukur. Dia ada sekitar 10 volt atau 11 volt. Nah, kita turunkan ke skala 10 volt biar lebih terlihat. Oke, 11 volt. Saya akan tes apakah tegangan yang di input dari IC regulator ini dia tegangan konstan, artinya power supply ini bekerja terus, atau dia hanya tegangan sisa dari elko yang tersimpan pada saat rangkaian ini awal dihidupkan. Kenapa saya berpikir seperti itu? Karena tadi kita lihat pada saat IC ini terpasang, kemudian kita kasih input listrik dari PLN, dia rangkaian hidup sebentar tapi mati lagi. Nah, artinya ketika mati kemungkinan hanya bekerja saat awal dihidupkan sekali. Dan setelah dilakukan pengukuran, IC regulator ini pun normal. Dan tadi sudah saya ukur di bagian output blok output si rangkaian ini ke beban microcontroller. Saya ukur dari pin outnya ke ground tidak nge-short juga. Ini saya menimbulkan tanda tanya, kemungkinan power supply-nya tidak bekerja dengan normal. Saya akan ukur kembali untuk memastikan apakah masih ada tegangan. Ada 10 volt. Saya akan coba dengan cara mengesotkan si bagian outputnya ini sebentar pada saat kondisi PLN masih hidup. Ini untuk mengetes apakah power supply-nya masih bagus atau tidak, masih bekerja atau tidak saat seperti ini. Jika nanti setelah saya shotkan sebentar, lalu saya ukur kembali di pin ini dan tidak ada tegangan, artinya rangkaian power supply ini memang tidak bekerja terus-menerus, hanya bekerja pada saat awal dihidupkan saja. Tapi apabila misal ketika saya sudah shotkan dan saya ukur kembali masih ada tegangan, artinya power supply ini terus bekerja. Artinya kerusakan bukan pada bagian power supply-nya. Oke, mari kita coba shotkan. Ya, sudah, saya pikir tadi ada suara pletek sedikit, artinya dia udah short. Lalu saya ukur kembali. Dan kita lihat ternyata tidak ada tegangan. Hanya 0,3 volt atau 0,6 volt. Artinya bisa dipastikan si rangkaian power supply ini tidak bekerja. Jadi dia hanya start di awal aja dan berikutnya mati. Oke, saya cabut dulu listrik PLN-nya. Lalu saya pastikan outputnya ada tegangan atau tidak. Ini kita tunggu sampai elko-nya habis untuk melakukan pengecekan supaya aman tidak tersetrum dari sisa elko yang di power supply-nya ini ya. Oke, udah mau habis dia. Oke, udah habis. Tadi saya udah coba ukur satu persatu komponen-komponen aktif dan pasif di bagian blok power supply ini, tapi tidak ditemukan
komponen yang rusak. Feeling saya atau analisa saya, jika kejadian seperti ini bisa dikarenakan si IC regulator ini tidak bagus kualitasnya. Saya akan coba dulu mencari pengganti untuk rangkaian power supply-nya ini, dan kita akan coba dengan seri IC yang lain apakah normal atau tidak. Saya sudah coba cari-cari IC untuk penggantinya, yaitu seri bawaannya sendiri adalah ini seri TOP253PN ya, IC seri TOP253PN, lihat nggak ya. Nah, tadi saya udah coba muter-muter di Bandung, ternyata untuk seri IC ini di toko offline itu tidak ditemukan, tapi saya menemukan seri yang masih satu keluarga, yaitu seri TOP256PN. Kalau saya lihat dari datasheetnya, IC TOP256PN ini perbedaannya hanya di tegangan dan watt keluaran, dia lebih besar si watt keluaran IC ini, tapi secara basic skema dia sama. Kita akan coba ganti dulu IC regulator ini, IC power supply ini ya, dengan IC yang ini, dan kita lihat hasilnya seperti apa. Kita bisa bandingkan dari kedua IC ini, markingnya jauh berbeda. Kalau yang sebelah kiri yang saya beli baru itu dia markingnya warna putih, dan dot untuk ciri pin nomor satunya dia benar-benar cekung, benar-benar tebal. Sedangkan untuk yang sebelah kanan TOP253PN IC-nya kayak sablonan biasa, dan dot untuk pin tanda pin satunya yang ini tidak setebal yang IC yang ini ya. Kita akan coba ganti. Kita pasangkan. Dia sudah nancap. Ini multimeter. Lalu akan kita coba nyalakan kembali si modul AC-nya. Oke, saya balikan dulu untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan kalau misalnya IC-nya meledak, jadi arahnya ke bawah ya. Oke, udah posisi standby. Oke, saya masukkan colokan listriknya. Oke, sudah. Kita akan coba lakukan pengukuran lagi di input IC-nya ya, ini. Ya, bisa kita lihat. Ini saya menggunakan skala 50 volt. Dia terbaca di daerah sekitar 10, 11, 12 volt. Ini adalah nilai tegangan 12 volt yang cukup ideal untuk rata-rata bekerja pada beberapa modul elektronika seperti ini. 5 volt, 12 volt, 15 volt, 18 volt, 24. Ini 12 volt, saya pikir ini udah normal. Selanjutnya, saya akan coba pasangkan kembali IC regulator ini ke boardnya. Oke, sudah terpasang. Kita coba tes. Saya colokkan. Ada suara bip 2 kali. Oke, ada bip lagi berapa kali. Mudah-mudahan ini normal. Ini ada panel depan AC-nya. Saya akan coba dulu pijit tombolnya. Ya, dan amazing, dia nyala. Pijit lagi, mati. Pijit lagi, hidup. Perfect. Lalu saya akan ukur di input dan output tegangan regulator tadi untuk memastikan apakah ini sudah normal apa belum tegangannya. Pertama di bagian inputnya, ini ground yang tengah. Ya, dia terbaca 12 volt. 12 volt normal, tidak ngedrop. Dan yang ini outputnya, ya,
sekitar 5 volt. Saya pindahkan ke skala 10 volt supaya lebih jelas nilainya. Ya, 5 volt kurang dikit ya, ini normal. Kemudian saya udah punya remote AC-nya. Ini adalah panel depannya. Ini sensor inframerahnya. Ini saya coba pijit remote-nya. Ada respon. Lalu coba saya pijit suhu yang lain. Ada respon, ada beep. Dan bisa dipastikan ini sudah normal. Oke. Kesimpulan dari video kali ini adalah kerusakannya tidak terlalu parah, hanya pada kerusakan IC PWM untuk regulatornya ini aja. Jadi yang rusak hanya IC ininya saja, dan user yang sebelumnya membeli mungkin dengan mendapatkan IC yang kurang bagus sehingga dia tidak cocok atau tidak bekerja saat dipasangkan pada board ini. Jadi saran saya, belilah komponen yang benar-benar mempunyai kualitas asli atau original. Ada harga, ada kualitas. Sekian dulu tutorial kali ini. Jika kalian mendapatkan informasi atau pengetahuan yang bermanfaat dan baru hari ini, silakan like dan subscribe channel saya. Sampai jumpa di tutorial video berikutnya.